Bismillahirrahmanirrahim. Wal idani ay idul fitri wa idul adha wal kusufani ay kusufus syamsi wa kusuful qamari wal witru atau wal watru bi fathil wawi wa kasriha wa aqalluhu rak'atun wa aksaruhu ihda asyrata rak'atan sunanun muakkadatun. Wal idani adapun dua id, maksudnya Idul Fitri wa Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani dan dua kusuf, ai kusufus syamsi yakni gerhana matahari, kusuful qamari dan gerhana bulan, wal witru dan sholat witir, bacaannya bisa dua, witru atau watru, bi fathil wawi dengan fathahnya wawu, watru, wa kasriha dan kasrahnya wawi, wawu witru. Wa aqalluhu adapun paling sedikitnya witir, rakaatun adalah satu rakaat. Wa aktsaruhu adapun paling banyaknya witir, ihda asyrata rakaatan adalah 11 rakaat. Itu semua adalah sunanun muakkadatun, adalah salat-salat sunnah yang muakkad. Muakkad artinya sangat kuat kesunnahannya. Salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, salat gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, dan salat witir, itu semua adalah salat-salat sunnah yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Kenapa itu semua sunnah muakkad? Limuwadhafatihi sallallahu alaihi wasallam, karena menekuninya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tekun ala salatin idaini, atas salat dua id. Ini alasannya Rasulullah tak pernah meninggalkan salat id. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi yadruku al-adha fi Mina, meninggalkan Idul Adha di Mina, Idul Adha. Hanya pernah meninggalkan salat Idul Adha di Mina pada saat beliau sedang mabit di Mina. Kalau selain itu tak pernah meninggalkan salat Id, baik fitri maupun adha. Wakilah, dan dikatakan, artinya ada yang berpendapat salatul idaini fardu kifayatin, adapun salat Id adalah fardu kifayah. Dari saking kuatnya kesunahan salat Id, sehingga ada yang berpendapat salat Id bukan hanya sunnah tapi fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Li'annahuma, karena sesungguhnya idain, dua id, min sya'airil islami, merupakan bagian dari syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam. Fa'alaihi, maka atas dasar pendapat ini, berdasarkan pendapat yang mengatakan salat Id fardu kifayah, yuqatalu ahlu baladin, diperangi siapa penduduk suatu daerah, tarakuha, yang mereka meninggalkan akan salat Id. Kalau dikatakan salat Id itu fardu kifayah, maka kalau ada suatu daerah masyarakatnya tidak ada yang melakukannya,
mereka dosa semua, bahkan harus diperangi. Diperangi itu tidak dientik, tidak sama dengan dibunuh ya. Berperang dan membunuh itu berbeda. Walil amri bis salati fil kusufaini, dan karena ada perintah melakukan salat di dalam dua gerhana. Kama qala al-Asqalani, sebagaimana berkata siapa al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani maksudnya, beliau meriwayatkan hadis anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Mughirah, in kasafat asy-syamsu, tertutup apa matahari, artinya terjadi gerhana matahari. Karena matahari berada dalam posisi yang lurus antara bulan dan matahari, antara bulan dan bumi, sehingga sinar bulan terhalang, sinar matahari terhalang oleh bulan. Terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulullah, di zamannya Kanjeng Nabi, di masa Rasulullah. Yaumah mata Ibrahimu, pada hari di mana meninggal siapa Sayyid Ibrahim, putranya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya putra bernama Ibrahim. Ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah ya. Karena putra Nabi itu seluruhnya adalah dari Siti Khadijah, kecuali Ibrahim, putranya Maria Al-Qibtiyah. Pada saat Sayyid Ibrahim meninggal, terjadi gerhana matahari. Faqalan nasu, maka berkata siapa manusia, masyarakat bilang maksudnya. Masyarakat mengatakan in kasafat asy-syamsu li mauti Ibrahim, terhalang apa matahari, terjadi gerhana matahari gara-gara kematian Ibrahim. Gara-gara kematian Ibrahim matahari gerhana. Faqala Rasulullah, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta tankasifan. Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, kedua-duanya ayatani adalah dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah. Min ayatillahi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani, keduanya tidak terjadi gerhana. Di mauti ahadin, karena kematian seseorang. Wala li hayatihi, dan juga tidak karena hidupnya seseorang. Gerhana matahari dan gerhana bulan itu terjadi bukan karena ada orang mati, bukan karena ada orang hidup. Fa idza ra'aitumuha, apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan itu tergerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kamu kepada Allah. Wasallu, dan salatlah kamu, hatta tangkasifah, sehingga tersingkap,
matahari itu. Tak perlu macam-macam. Kalau kamu melihat matahari sedang bergerhana, kerjakanlah ini, yakni doa kepada Allah dan melakukan salat sampai matahari dan bulan itu pulih kembali. Rawahu asy-Syaikhani, meriwayatkan kepada hadis itu siapa dua syekh. Yang dimaksud dua syekh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Intah. Itu dalil gerhana, disunnahkannya gerhana matahari dan bulan. Walil amri bil witri, dan karena ada perintah dengan witir. Artinya ada dalil yang menunjukkan witir itu dianjurkan. Kama qala al-Asqalani, sebagaimana mengatakan siapa Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Marami, di dalam kitab Bulughul Maram. Bagaimana, apa keterangan di dalam kitab Bulughul Maram ini? Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Autiru ya ahlal Qur'ani, berwitirlah kalian wahai ahli Al-Qur'an. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu witir dan Allah menyukai witir. Witir itu artinya ganjil. Allah Ta'ala itu ganjil, maksudnya satu bukan dua. Dan Allah Ta'ala menyukai sesuatu yang ganjil. Sahahahu Ibnu Huzaimah, mensahihkan kepada hadis tersebut siapa Ibnu Huzaimah. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adalah bersabda, autiru qabla an tusbihu. Autiru, berwitirlah kamu, qabla an tusbihu, sebelum kamu masuk waktu subuh. Sebelum kamu masuk waktu subuh. Memang waktunya sholat witir ini terakhir sampai terbitnya fajar shadiq. Awalnya adalah setelah selesai sholat isya. Begitu orang selesai melakukan sholat isya, berarti sudah masuk waktu untuk sholat witir. Jadi mulai dari selesainya sholat isya sampai terbit fajar shadiq itu witir. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Muslim. Wa anhu, dan dari Sayyidina Ali juga. Qala, berkata wa anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata siapa Abu Sa'id. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama anil witr aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara.
Manamah barang siapa tidur anil witri meninggalkan witir, sudah istiqomah sholat witir maka kesas tertinggallah sholat witir. Au nasiyahu atau lupa akan witir. Fal yusallih maka hendaklah dia sholat. Idza asbaha bila mana sudah berpagi-pagi. Au dzakara atau bila mana sudah ingat. Artinya sholat witir ini sangat dianjurkan. Sehingga kalau misalnya tertinggal karena taketas atau lupa, sunnah diqodho di siang hari. Sunnah diqodho siang hari. Ini dasarnya ya. Man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Barang siapa tertidur sehingga meninggalkan witir atau tak tertidur tapi lupa, silakan dia melakukan sholat witir bila mana sudah pagi-pagi pada subuh atau dia sudah ingat. Wa kadza rawatibus sholati al-khams. Demikian pula rawatibnya sholat yang 5. Rawatibnya sholat yang 5. Yang dimaksud yang 5 adalah sholat fardu yang 5. Wahia adapun rawatibus sholat as-sunanu at-tabi'atu lil faraidi adalah sunnah-sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu. Imma sebelum sholat, imma sesudah sholat. Itu namanya tabi. Artinya sholat yang tak berdiri sendiri. Sebelum zuhur dan sesudah zuhur itu namanya sholat sunnah rawatib. Artinya fahiyah maka adapun rawatibus shalah muakkadatun adalah muakkad, sangat ditekankan untuk dilakukan. Wahia adapun salat sunnah rawatib adalah rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang sangat dianjurkan, 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga kalau ada orang taketas tak bojong subuh, kemudian diqodho di siang hari subuh itu diqodho dengan qobliyahnya sekali. Qobliyahnya sekali diqodho. 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani dan 2 rakaat. Au arba'un atau 4 rakaat. Qabla al-dhuhri sebelum sholat zuhur. Jadi qobliyatul zuhri itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau 4 rakaat, 2 rakaatnya itu muakkad, 2 rakaatnya tidak. Wa rakaatani ba'dahuma dan 2 rakaat sesudah ba'dahu mestinya sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i dan 2 rakaat sesudah isya'. Kalau sebelum isya ada juga, tapi tidak muakkad. Silahkan dilakukan. Kama qala sebagaimana bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asyrata rakaatan. Man shalla barang siapa salat isnatai asyrata rakaatan 12 rakaat fi yaumin wa lailatin di dalam sehari semalam tatawuan secara sukarela. Sukarela ini karena tawajib sunat. Barang siapa melakukan salat 12 rakaat dalam sehari semalam yang sifatnya itu sunnah, arba'an qabla al-dhuhri 4 sebelum zuhur,
Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah isya'. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat qabla sholatil fajri, sebelum salat fajar, salat subuh maksudnya. Barang siapa melakukan itu, bunya maka dibangun. Bunya ini jawab nyaman ya. Barang siapa bunya maka dibangun. Dibangun lahu baginya bihinna, dengan sebab salat yang 12 rakaat. Dibangun baitun, apa, sebuah rumah, fil jannati, di surga. Dibangun lagi rumah khusus ning surga. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi, meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Umar, yakni Abdullah bin Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrah raka'atin. Hafidtu, saya menjaga atau saya hafal dengan menjaga, minan Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyra raka'atin, kepada 10 rakaat. Saya menerima ijazah 10 rakaat dari Nabi, dan saya melakukan itu. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada beberapa hadis ini. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Fi baitihi, di rumahnya, di rumah Nabi. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah isya, fi baitihi, di rumahnya juga. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahu asy-Syaikhani, meriwayatkan kepada hadis ini siapa 2 syekh, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Kada fi Bulughil Marami, demikianlah di dalam kitab Bulughul Maram. Wadduha, dan salat duha. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya duha, rakaatani, adalah 2 rakaat. Wa aktsaruha, adapun paling banyaknya duha, isnata asyrata rakaatan, adalah 12 rakaat. Paling sakone 2 rakaat, paling banyak 12. Wa afdaluha, adapun paling afdalnya salat duha, samanin, adalah 8 rakaat. 8 rakaat lebih utama daripada 12 rakaat. Kama qala Al-Asqalani, sebagaimana mengatakan siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Siti Aisyah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, masuk siapa Rasulullah ke rumahku. Rasulullah masuk ke rumahku. Ketika sampai di dalam rumahku, fasalla ad-duha, maka beliau melakukan salat duha.
sama ni rokaatin atau sama na rokaatin 8 rokaat. Dua-dua berarti 4 kali salam. Rawahu Ibnu Hibban. Wa tarawihu dan salat tarawih. Wahiyah adapun salat tarawih di ghairi ahli Madinah, bagi selain warga Madinah, bagi selain penduduk Madinah, isruna rakaatan adalah 20 rakaat. Bagi selain penduduk Madinah, salat tarawih itu 20 rakaat. Walahum dan ialah untuk penduduk Madinah, dan bagi walahum faqat dan bagi mereka saja, mereka yakni penduduk Madinah, dan bagi mereka saja di syarafihim karena kemuliaan mereka penduduk Madinah. Kenapa mereka punya kemuliaan? Bijiwarihi sallallahu alaihi wasallam, karena bertetangga dengan Kanjeng Nabi. Dan bagi penduduk Madinah situn wa salatuna 46 rakaat. Untuk selain warga kota Madinah 20, sedangkan untuk penduduk Madinah 36 rakaat. 20 tambah 16. Kenapa bagi mereka kok melakukan salat tarawih sebanyak itu? Jabron lahum, demi untuk menutupi mereka, biziyadati sitta asyrata, dengan menambah 16 rakaat. Fi muqabalati tawafi ahli Makkah, di dalam mengimbangi tawafnya penduduk Mekah. Arba'at asba'in 4/7. Fabayna kulli tarwihatin, maka di antara tiap-tiap tarwihah minal isrina, jadi dari 20, sab'un adapun 7. Karena orang-orang Mekah itu setiap 4 rakaat atau oleh rakaat atau oleh rakaat atau oleh rakaat atau 4 rakaat ini namanya 1 kali tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Pendud salat 4 rakaat jadi istirahat. Mengganggu orang gantung, tak usah istirahat, tak pendud soalnya. Jadi 1 tarwihah itu 4 rakaat 2 kali salam. Setiap 4 rakaat mereka melakukan tawaf. Dan orang Madinah bermacarana tidak kalah dengan orang-orang Mekah. Tambah ibas 36 rakaat. Warna tak ada tawaf dari Madinah. Tapi ini kamu mengganggu banyak orang Madinah tak usah. Qala As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa sebut Imam Syafi'i? Qala As-Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-ishruna lahum ahabbu ilayya. Al-ishruna lahum adapun 20 bagi orang Madinah, ahabbu adalah lebih aku suka. Ahabbu adalah lebih senang ilayya bagiku. Menurut Imam Syafi'i, kalau menurut aku, orang Madinah pun sebaiknya tetap 20 rakaat saja. Wa yajibu at-taslimu min kulli rak'ataini. Wajib ngolok salam dari setiap 2 rakaat. Ikut salam.
kutub salam dalam tiap-tiap 2 rakaat. Tak oleh 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat ya harus 2 kali salam. Fa in zada, jikalau melebihi siapa orang, melebihi ala rakaataini atas 2 rakaat, jahilan hal tidak tahu aturan sholat tarawih, pas sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam misalnya. Syarat tilka sholatu, maka menjadi salat itu naflan mutlakon, menjadi salat sunnah mutlak. Kalau lebih dari 2 rakaat itu bukan tarawih, pas menjadi salat sunnah mutlak. Wa ayyanuya at-tarawih, dan wajib berniat tarawih. Nah, shallaitu tarawih, untuk niat. Wa ayyanuya at-tarawih, dan harus niat tarawih. Au qiyama Ramadan, atau niat qiyama Ramadan. Shallaitu qiyama Ramadan, usolli qiyama Ramadan, usolli at-tarawih. Masih biasa usolli sunat tarawih rakaatain. Usumiyat tarawih, dan dinamakan tarawih kenapa? Sebab disebut tarawih. Tarawih jika jamak dari tarwiha. Tarwiha itu masdar dari rawaha yarawihu tarwihan. Tarwiha ini artinya istirahat. Kenapa disebut tarawih? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, lituli qiyamihim, karena lamanya berdirinya mereka. Lituli qiyamihim, karena lamanya berdirinya mereka. Karena begitu lama mereka berdiri, kanu ada mereka yastarihuna, beristirahat mereka, ba'da kulli taslimataini, setelah tiap-tiap 2 kali salam. Ba'da kulli taslimataini, setelah tiap-tiap 2 kali salam. Setiap 2 kali salam mereka istirahat. Diberi kelonggaran untuk istirahat karena untuk menghilangkan rasa kasok. Ini artinya bahwa salat kita ini menjadi salat tarawih, ya. Kenapa? Sebab karena tak butuh istirahat. Kada ma fit tuhfati, demikianlah seperti ini keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfah. Wa qala al-Barmawi, dan berkata siapa al-Barmawi, sumiyat bidzalika, dinamakan apa salat tarawih dengan itu. Jadi ada 2 versi. Kenapa? Sebab disebut tarawih. Versi yang pertama karena memberikan kelonggaran istirahat dari terlalu lamanya mereka berdiri. Yang kedua, li anna sahabat radhiyallahu anhum, karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, kanu ada mereka, yastarihuna adalah beristirahat mereka, fiha di dalam tarawih, ba'da kulli 4 rakaatin, sesudah tiap-tiap 4 rakaat, wa yutufuna fi dzalika, dan mereka bertawaf di dalam hal itu, tawafan kamilan, dengan tawaf sempurna, ada lengkap berbetongkan. Fal madhkuratu kulluha, adapun salat-salat tersebut seluruhnya,
fal madhkuratu kulluha, maka adapun salat-salat tersebut seluruhnya, wahia adapun al madhkurat ar-rawatibu wad-duha wat-tarawihu sunanun, yaitu salat-salat sunnah rawatib, salat duha, salat tarawih, itu semua sunanun adalah salat-salat sunnah. Ai nawafilu artinya salat-salat nafilah. Nafilah nikah, nawafil itu jamak dari nafilah. Apa artinya nawafil? Ai zawaidu anil furudi, artinya tambahan atas salat-salat fardu, lebih daripada salat-salat fardu. Laha ailu likullin minha fadlun. Laha ialah baginya. Ailikullin artinya ialah bagi masing-masing. Minha daripada madhkurat, fadlun adapun keutamaan. Ai fadilatun artinya keutamaan, wa khairun dan kebaikan, wa sawabun dan pahala, ai jazaun dan artinya balasan, ganjaran, azimun yang besar, minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Masing-masing dari beberapa macam sholat di atas memiliki keutamaan, kebaikan, dan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. La ya'lamuhu illallahu, tidak tahu kepada pahala besar itu illahu kecuali dia, yakni kecuali Allah. Yang tahu akan kadar kebesaran pahala itu hanya Allah. Qala al-Asqalani fi Bulughil Marami, berkata siapa al-Asqalani di dalam kitab Bulughil Marami. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Anas, qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, barang siapa melakukan sholat duha, isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat, bana Allahu, maka membangun siapa Allah, lahu bagiman, membangun qasran akan istana, fil jannati di dalam surga. Barang siapa melakukan sholat duha 12 rakaat, maka oleh Allah dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Hadis ini menjadi dasar bahwa sholat tarawih itu maksimal 12 rakaat. Tapi dikatakan yang paling afdal 8 rakaat. Karena Nabi melakukan 8 rakaat ketika datang ke rumahnya Siti Aisyah. Rawahu At-Tirmidzi, meriwayatkan kepada hadis siapa At-Tirmidzi. Wa'addahu dan menghitung dan memasukkan atau menghitung, membilang siapa At-Tirmidzi kepada hadis itu, dibilang, dianggap minal haditsil gharibi, sebagai bagian daripada hadis gharib, hadis yang perawinya hanya itu. Intaha. Waqala Ibnu Hajar, dan berkata siapa Ibnu Hajar, tentunya yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan wa syuri'at an-nawafilu litakmili naqsil faraid.
disyariatkan apa sholat sunnah litakmili naksil faraidi untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Ditakmili naksil faraidi untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Karena seringkali sholat fardu yang kita lakukan itu tak sempurna, bahkan kadang-kadang cedera karena kurang khusyuk ya. Misalnya cara rukuknya kurang maksimal, cara sujudnya kurang maksimal, Fatihahnya kurang maksimal, khusyuknya kurang khusyuk, maka bisa dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah itu, terutama qobliyah ba'diyah. Balitaku mafil akhirati aidan, bahkan sholat-sholat sunnah itu bukan semata-mata untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu, melainkan ditaku agar supaya berposisi apa sholat nawafil, berposisi atau menempati fil akhirat di akhirat aidan juga, maka mama di tempatnya sesuatu, turika yang ditinggalkan minha dari faraid diudrin karena ada unsur kanisyanin, misalnya seperti lupa. Ada kemungkinan sebagian orang meninggalkan salah satu sholat fardu karena lupa misalnya. Itu bisa ditutupi dengan sholat-sholat sunnah itu. Ada sebagian orang tak bojong duhur karena lupa, tak bojong isya karena lupa. Itu bisa ditutupi dengan sholat-sholat fardu. Wa amma shaumu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.